Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Mohon diaktifkan videonya ya. Oke, ini sudah 23 mahasiswa yang join. Masih ada beberapa teman yang belum. Kita mulai dulu ya, sambil nunggu teman-temannya. Oke, baiklah perkuliahan pada hari ini, hari Senin, tanggal 8 November 2021. Kita buka dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ya, dengan membaca basmalah semoga kita senantiasa diberikan kelancaran dari awal sampai akhir, ya, tidak ada kendala suatu apapun. Oke. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah ya, Mbak Adiba sehat semua. Yang lain juga ini kayak wajah-wajah ceria ya. Saya pun izin bergabung dengan Mbak Adiba. Oh, oke ya. Ya, enggak apa-apa. Silakan Mbak Rohayatun bisa join bareng sama Adiba. Untuk absennya, nah itu ya, store muka dulu. Oke ya, oke. Absennya nanti ya jam keempat ya, kalian bisa absen. Nanti silakan diisi presensinya. Kayak sih insya Allah semuanya bakal hadir ya pada siang hari ini. Oke. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rezeki sehat untuk kita semua sehingga kita bisa melaksanakan segala aktivitas dengan sebaik mungkin, tidak ada halangan suatu apapun. Bagi yang sakit kita doakan semoga segera diberikan kesehatan dan bisa melanjutkan aktivitas sehari-hari ya. Minggu yang lalu saya minta teman-teman untuk mempelajari materi ya, materi yang sudah saya share, dan hari ini nanti kita akan bahas materi kita pada pertemuan yang lalu, yakni berkaitan dengan rencana pelaksanaan pembelajaran. Oke ya. Untuk rencana pelaksanaan pembelajaran nanti yang saya share itu sebelum revisi ya. Jadi sebelum K13 revisi. Kalau sudah yang revisi itu kan pembelajaran kita tematik integratif ya. Jadi nanti jangan kaget jika Bu, katanya kan tematik integratif, tapi kenapa RPP-nya semacam ini? Nah, di awal sudah saya beritahu, jadi ini RPP yang sifatnya masih umum dulu. Nanti kita coba membandingkan dengan RPP yang tematik integratif. Tapi pada dasarnya untuk sistematika hampir sama, yang membedakan itu hanya nanti ada tema dan subtema. Oke ya. Yuk kita mulai. Saya izin share screen terlebih dahulu. Oke. Sudah terlihat PPT saya? Sudah ya? Sudah apa belum? Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Terima kasih. Jadi saya ulangi lagi, ini adalah rencana pelaksanaan pembelajaran yang sifatnya umum dulu ya. Pada materi hari ini nanti juga saya akan nyebrang juga ke RPP tematik integratif. Jadi sekali kayu dua pulau terlampaui ya. Jadi nanti kita coba membandingkan juga karena pada dasarnya hampir sama. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, RPP ini merupakan salah satu perangkat pembelajaran yang teman-teman harus persiapkan sebelum memulai pembelajaran di sekolah ya. Jadi salah satunya ada RPP. Selain RPP ada juga nanti silabus, ada juga Protapromes, kemudian ada lagi penghitungan KKM dan lain sebagainya. Itu dari segi administrasinya itu beberapa hal yang harus teman-teman persiapkan sebelum memulai pembelajaran. RPP ini tentu saja mengacu kepada silabusnya. Jadi yang paling tinggi itu di silabusnya. Kalian tahu silabusnya, setelah itu baru kita bedah lagi satu persatu dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, namanya saja rencana ya. Rencana itu kan bisa sesuai dengan ekspektasi, bisa juga ada sedikit perubahan. Jadi kita tidak terus saklek harus mengikuti RPP tersebut. Kita sesuaikan juga dengan sikonnya, situasi kondisi kita ketika mengajar itu bagaimana sih, memungkinkan ataukah tidak. Nah, satu RPP biasanya atau satu pembahasan itu paling tidak ada 2 kali pertemuan ya, minimal 2 kali pertemuan. Oke ya. Jadi nanti ketika kalian buat dan ternyata pas pelaksanaannya itu berbeda, kalian jangan kaget
ya, karena yang namanya rencana kan bisa berubah, tentu saja perubahannya itu ya tidak terus 180 derajat berubahnya ya, paling ya sekitar berapa persen sajalah yang mengalami perubahan. Nah, ada beberapa hal yang akan kita bahas pada siang hari ini ya. Hari ini sudah mulai mendung-mendung kayak, kemudian cuacanya juga sudah mulai banyak hujan ya. Jadi saya minta teman-teman untuk menjaga kondisi ya, jika ada indikasi sakit atau tidak enak badan segera minum vitamin ya, minum vitamin kalau masih memungkinkan ya cukup konsumsi vitamin, istirahat cukup. Jika tidak ya bisa periksa ke dokter semacam itu ya. Oke, ada 4 hal yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama adalah apa itu RPP, kemudian bagaimana prinsip penyusunan RPP. Dalam RPP itu di dalamnya ada apa saja sih di dalamnya. Nah, yang terakhir baru langkah-langkah penyusunan RPP. Antara 3 dan 4 itu nanti ada saling keterkaitan. Oke ya. Nah, yang pertama adalah apa itu RPP? Ya, saya yakin teman-teman sudah membaca PPT yang telah saya share pada minggu yang lalu. Jadi kita tinggal mengulas saja. Oke. Intinya RPP itu kan rencana ya. Rencana yang bagaimana? Yang menggambarkan langkah-langkah dan manajemen pembelajaran untuk mencapai satu atau lebih kompetensi dasar yang telah dijabarkan dalam silabus. Oke ya, jadi pedoman ketika menyusun RPP itu adalah melihat ke silabusnya. Ya, kita lihat silabusnya KD, KI-nya apa, nanti tinggal kita pindah ke format RPP-nya. Nah, eh, tujuan dari penyusunan RPP ini ya kan adalah untuk apa ya? Untuk mempermudah para guru dalam proses pembelajaran. Karena RPP itu kan ada tahapannya ya, ada pembuka, ada isi, ada penutup ya kan. Pada bagian pembuka itu biasanya apa sih yang dipersiapkan oleh guru? Biasanya ketika masuk ke pembuka atau persepsi pada kegiatan inti ya, itu paling kan kita absen ya kan, absen tanya apa namanya kondisi dari siswa itu seperti apa, yang ngobrol-ngobrol sedikit kemudian kita kaitkan dengan pelajaran yang akan kita pelajari pada hari itu. Nah, ketika persepsi tidak usah terlalu lama, cukup maksimal 10 menitan. Ya, 10 menit untuk persepsi. Kalau di SD kalian sudah survei belum? 1 jam pelajarannya itu berapa menit untuk di SD? Udah ada yang tahu? Kalau sekarang 1 jam, Bu. Kalau dulu itu 1,5 jaman. SD Yang 1 lain jam. ada 30 menit, Bu. Oke, 1 jam pelajaran 60 menit berarti. Iya, Mbak. Mbak Lana. Mbak. Di MI saya itu adanya 1 jam, ada yang 45 menit, ada yang setengah jam, Bu. Itu tergantung MI-nya, soalnya ini pandemi gitu. Oke. Ke pandemi ya benar. Kalau kita lihat di perkuliahan itu biasanya kan 1 SKS ya atau 1 JP lah ibaratnya ya, kita nyebutnya JP ya kalau di sekolah ya. Itu ada 50 menit ya. Kalau di SMA, MA, SMK sederajat itu dulu saya ketika ngajar adalah 45 menit. Jadi kemungkinan kalau di SD sekitar 35-an ya. Kalau di SD ya sekitar 35 ya. Kalau 60 menit kayaknya terlalu suntuk nanti ya siswanya ya. Kalian aja yang 50 menit 1 SKS-nya aja kadang wis nek misalnya tatap muka langsung muka-mukanya wis do lemes kabeh ya, apalagi jam-jam siang. Kayak jadi kita ambil kira-kira 1 JP untuk siswa SD atau MI itu sekitar 35 menit ya. Kita anggap sekitar 35 menit ya. Apalagi pandemi biasanya kan ada pengurangan ya, di pandemi itu ada pengurangan waktu. Oke ya. Nah, jadi kita sesuaikan 35 menit itu kan 1 jam pelajaran ya. Kalau di situ ada 2 jam pelajaran ya berarti kita kalikan 2 menjadi RPP itu guru harus pinter-pinter memanage waktunya ya untuk persepsi 10 menit, kemudian kegiatan intinya otomatis kan yang paling banyak ya. Kalau itu ada 70 menit berarti persepsi sama penutupnya paling tidak masing-masing kan 10. Berarti itu udah sekitar 20 menit. Nah, kalau 20 menit berarti untuk kegiatan intinya atau pembelajarannya ya paling tidak adalah
50 menit. Nah, harus kalian atur waktunya. Jangan sampai ketika apersepsi itu kalian memakan waktu terlalu lama. Pembukanya lama sekali ya, guyonan, ngalur ngidul, ngulan ngetan ibaratnya ya. Tapi ketika masuk ke inti hanya beberapa menit saja. Jadi ibaratnya kan yang paling penting kan di intinya ya, bukan di apersepsi. Kalau apersepsi kan hanya sambil lalu lah semacam itu. Oke ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana prinsip-prinsip penyusunan RPP ya. Ada 7 hal yang harus kalian perhatikan ketika menyusun RPP. Yang pertama, jelas kita lihat dulu peserta didik kita ya. Peserta didik kita kan memiliki karakteristik kemampuan yang berbeda-beda ya kan. Tidak semuanya itu memiliki IQ yang sama. Ada yang kemampuannya menengah ke atas, ada juga kan yang menengah ke bawah. Maka ketika menyusun RPP kita harus lihat dulu siswa kita sebagian besar itu dia seperti apa sih ya dalam kemampuan apa ini namanya menerima materi itu bagaimana ya. Kalau misalnya sebagian besar dia memiliki kemampuan menengah ke atas, maka kita sesuaikan juga dengan teorinya atau kita sesuaikan juga dengan nanti pematerinya ya. Tapi kalau menengah ke bawah yang paling banyak atau dominan berarti ya kita sesuaikan pula bagaimana caranya agar materi ini bisa dengan mudah ditangkap, dipahami oleh siswa kita. Kalau untuk yang siswa cerdas sih di atas rata-rata ya mungkin ibaratnya mereka bisa lah ya, tapi kalau secara umum teman-temannya di bawah rata-rata ya berarti kita harus menyampaikan materi yang sesederhana mungkin sehingga bisa dipahami oleh siswa. Sepertinya sih mudah, tapi ketika kita praktik melaksanakannya itu kadang menemukan hambatan-hambatan ya. Menurut kalian materi itu gampang, tapi belum tentu bagi siswa kita. Ya, siswa kita ya belum tentu menganggap materi itu mudah. Maka dari itu ketika menyampaikannya gunakan bahasa yang mudah dicerna atau dipahami oleh siswa kita. Kalau itu siswa di sekolah dasar ya kelas ke atas, kemudian kita lihat background-nya itu dari mana ya siswa kita misalnya kalau di lingkungan kota berarti ketika menyampaikannya kan tidak ada masalah kalau kita secara keseluruhan menggunakan bahasa Indonesia. Tapi kalau siswa kita berada di lingkup pedesaan yang jarang menggunakan bahasa Indonesia dalam percakapan sehari-hari, berarti ketika menjelaskannya kita dicampuri juga dengan bahasa ibu atau bahasa daerah yang mereka pahami. Tujuannya apa? Tujuannya agar siswa itu dapat dengan mudah menangkap materi, menangkap pemaparan yang disampaikan oleh gurunya ya. Jadi tidak harus menggunakan bahasa Indonesia terus ya. Tapi kalau lihat pesertanya dulu, kalau pesertanya ini kayak kesulitan untuk memahami dengan menggunakan bahasa Indonesia, berarti kita selingi dengan bahasa daerahnya, oke ya. Kemudian ketika keikutsertaan peserta didik untuk aktif mengikuti pembelajaran. Jadi pusatnya itu tidak berada di guru ya, tapi pusatnya itu ada di siswanya. Bagaimana caranya agar siswa itu tertarik? Ya, mungkin pada bagian awal kita memberikan apa ya istilahnya ya, penguatan di awal dulu ya. Jadi tidak langsung ke bahas materi tapi kita ya mencairkan suasana lah ya, mencairkan suasana biar mereka itu merasa enjoy, nyaman sehingga ketika pembelajaran berlangsung, keaktifan yang diinginkan oleh guru itu bisa tercapai. Banyak cara yang bisa kalian lakukan agar siswa itu aktif. Ada yang tahu kira-kira caranya bagaimana supaya siswa tersebut aktif di kelas? Apa yang guru harus lakukan agar menghidupkan suasana kelas? Silakan berkomentar. Yo, aja sibuk jagongan dhewe karo kancane ya. Yuk silakan untuk semuanya. Kira-kira bagaimana cara kalian sebagai calon guru mengaktifkan siswanya
agar mereka itu tertarik, agar mereka itu mau berpartisipasi dalam pembelajaran. Caranya bagaimana? Silakan dikemukakan. Ayo, caranya bagaimana? Misalnya kayak ini, kelas kalian kan rata-rata karena online ada yang aktif, ada yang hanya mendengarkan. Nah, bagaimana sih menghidupkan suasana agar teman-temannya itu tertarik, agar teman-temannya itu aktif mengikuti pembelajaran? Kira-kira motivasinya apa? Cara memotivasinya bagaimana? Silakan. Silakan. Ayo, mana suaranya? Dengan memberikan empati, Bu. Memberikan empati. Caranya, Mbak? Ya kayak semisal ada lomba, kan ada siswa yang tidak aktif gitu loh, Bu. Terus kita memberikan empati atau dukungan supaya siswa itu semangat dalam mengikuti lomba gitu. Jadi kan dengan kita memberikan empati, jadi suasana kelas kan akan tercipta gitu. Menurut saya seperti itu, Bu. Ya, itu kalau pas mengikuti lomba ya. Nah, kalau yang semacam ini ya, ketika kalian ngajar, kemudian lihat suasana kelasnya kok mereka hanya diam saja ya. Dia mendengarkan tok, ketika ditanya pun hanya diam. Bagaimana cara kalian mensiasati agar kelasnya itu tidak mati? Kira-kira seperti apa? Mungkin kita memberikan itu, Bu, seperti nyanyian. Menyanyi-nyanyi dulu. Ya, maksudnya kita mencairkan suasana dulu, Bu, agar tidak tenang. Mm. Ketika kita sudah suasananya sudah cair, barulah kita masuk ke materi selanjutnya seperti itu. Menurut saya seperti itu. Ya, menurut Mbak Fani itu dengan mengajak mereka untuk bernyanyi ya, agar suasananya itu tidak kaku ya, paling enggak mereka kembali merasa nyaman untuk mengikuti pembelajaran. Itu versinya Mbak Fani, kan tidak semua orang versinya sama harus nyanyi ya kan. Kalau gurunya suaranya fals gimana itu nanti ya. Iya, Bu. Oke, ya kalau menurut yang lain bagaimana? Saya masih menunggu pendapatnya, bagaimana cara mengaktifkan suasana kelas agar tidak mati, agar tidak beku. Bagaimana cara berikutnya? Silakan sampaikan pendapatnya. Perlu saya tunjuk ini? Atau mau menunjukkan unjuk gigi sendiri? Apa? Ya, Lan? Tadi kan Mbak Fani sebelum pembelajaran kita bisa SBK. Nah, kita bisa berikan SBK di tengah-tengah pembelajaran atau kalau tidak ya dengan metode pembelajaran yang menyenangkan. Misalnya kan kalau tanya jawab ditunjuk itu siswa mulai aktif ya Bu kalau bawa metode tanya jawab. Selain itu juga menggunakan ice breaking di sela-sela pembelajaran. Begitu Bu menurut saya. Oke ya, jadi ditanyain ya. Dilempar pertanyaan, kemudian langkah selanjutnya itu bisa melalui ice breaking seperti yang diungkapkan oleh Mbak Fani ya tadi jawabannya. Oke, tambah satu orang lagi yang mau berkomentar silahkan. Oke. Kalau belum praktek mang bingung Bu, ya anggap aja ini kalian praktek kayak ngajar. Nah, kanca-kanca udah meneng kabeh. Kira-kira agar teman kalian itu aktif selain pakai ice breaking, pakai tanya jawab, langkah apa yang kalian tempuh agar pembelajaran itu menjadi aktif interaktif? Silahkan tambah satu. Mbak Desya mau mencoba? Dikasih pertanyaan, Bu. Kasih pertanyaan. Oke. Dengan ada permainan gitu loh, Bu. Oke. Jadi diselingi dengan pertanyaan dan juga permainan ya. Oke, terima kasih ya. Jadi kalau kalian mau berbicara sebenarnya banyak sekali ide-ide kreatif yang bisa kalian munculkan ya nanti ketika proses pembelajaran karena masing-masing pribadi, masing-masing guru itu punya trik tersendiri agar kelasnya itu menjadi
aktif, menjadi rame. Nah, kalau antara Mbak Desya sama Mbak Lana dan Mbak Fani mungkin mereka punya trik tersendiri. Belum tentu ketika kalian terapkan itu cocok. Nah, maka dari itu kalian harus punya semacam intriknya ya, tipsnya. Apa sih kira-kira nanti kalau saya ngajar, delalah kok siswaku demen KB, saya harus berpikir keras nih biar kelasku aktif. Nah, mungkin tadi dengan diselingi nyanyian, ya kan? Ice breakingnya nyanyi bisa, ice breakingnya dengan permainan bisa, permainan yang gampang-gampang lah ya, yang simple, agar mereka itu rileks kembali, merasa nyaman mengikuti pembelajaran. Kalaupun diberikan pertanyaan, pertanyaannya yang seputar materi itu, materi yang mau dipelajari hari ini. Tujuannya adalah untuk mengetahui, kadang ada siswa yang diam tapi blank, pikirannya mbuh ning ndi ya. Tapi ada juga siswa yang diam tapi dia memperhatikan. Kan beda-beda ya, masing-masing individu kan seperti itu. Kayak jadi perlulah kita nanti menyelami ya karakteristik dari siswa kita agar media, agar pendekatan, metode atau teknik pembelajarannya itu bisa pas sehingga tujuan kalian mengajarkan itu bisa terpenuhi, seperti itu ya. Ice breaking-nya pun ya yang di dalam kelas saja ya, jangan dia ajak keluar. Kalau keluar kan takutnya mengganggu kelas yang lain. Jadi cukup di dalam. Misalnya mereka suruh, "Ayo semuanya berdiri." Ya, misalnya ya, kalau Bu Guru bilang, "Selamat pagi," nanti tepuk 1 kali, prak. Nah, misalnya ya, kalau selamat siang tepuk 2 kali. Nah, kemudian kalau selamat sore 3 kali, ya kan. Tapi kalau yang terakhir selamat malam tidak usah tepuk. Nah, itu kan secara tidak langsung ngelatih konsentrasi dia. Kalau dia pas dah dikei instruksi yang gemlongok meneng Kak, ketika kita bilang selamat malam, dia malah tepuk-tepuk sendiri. Nah, itu kan akhirnya wah ketahuan nih. Nah, dengan demikian kan berarti kita bisa ngelatih konsentrasinya, kemudian suasana kelas menjadi lebih hidup ya kan, tidak monoton, tidak bosan. Nah, itu perlu beberapa trik yang menarik agar kelas kita itu menjadi lebih menyenangkan, kayak kalau kalian kita ketemu di kelas secara offline ya mungkin itu bisa kita praktikkan ya. Jadi biasanya kan ada yang mahasiswa kata aku menteleng wae memperhatikan dosennya tapi mbah pikiran yang di ketika dikasih instruksi kayak gitu karena urutannya kan urut ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kadang yang nggak paham kan langsung nggak tepuk-tepuk wae. Nah, itu kan langsung akhirnya kena. Oh, kamu ya nggak konsentrasi. Kemudian yang keempat itu adalah ketika kalian membuat perangkat pembelajaran khususnya RPP itu di situ harus ada ini ya, semacam budaya literasi ya. Kalau di kurikulum 13 itu kan ada literasi membaca kurang lebih 10 menitan ya sebelum pembelajaran dimulai. Biasanya begitu ya. Tujuannya apa sih? Tujuannya ya melatih mereka untuk gemar membaca. Kalau itu literasinya tentang membaca. Kalau itu menulis ya mereka terampil menulis. Jadi sempatkanlah kalian memberikan waktu sekitar 5 sampai 10 menit untuk mengembangkan budaya membaca dan menulis. Bacaannya tidak usah yang terlalu banyak ya. Misalnya kalian ambil atau kita searching-searching cari di internet ya. Kalau untuk siswa kelas kelas rendah bacaannya tuh yang seberapa sih? Kalau untuk kelas tinggi ya berapa lagi banyaknya. Nah, cukuplah bacaannya itu tidak memakan waktu terlalu lama sehingga ketika selesai membaca kita kan biasanya ngetes ya sama siswanya ya. Tadi baca judulnya apa? Paling tidak kan seperti itu. Jangan langsung ke isinya. Isinya apa? Nah, jangan. Tanya dulu. Tadi judulnya apa yang dibaca? Nanti ketika dia menjawabkan, oh berarti ada perhatian. Anak ini memang membaca. Terbukti apa? Ketika saya tanya judulnya, dia tahu. Nah, selain itu kita juga bisa memetakan ya. Siswa saya yang lancar membaca itu ada berapa, yang belum lancar membaca itu berapa. Nah, dari itu tadi, dari kegiatan membaca. Karena membaca itu kan sumber dari segalanya ya. Kita belajar kalau tidak bisa atau kurang lancar membaca itu juga akan berpengaruh pada pemahaman dari peserta didik kita. Nah, kalian eh, generasi milenial biasanya kan lebih lebih canggih ya ketika
harus mencari sumber belajar yang lain. Kita tidak hanya mengoptimalkan di perpustakaan, kita juga bisa mempersiapkannya sendiri ya dengan cara tadi nyari di internet ya kan, bacaannya yang nggak usah terlalu panjang, kemudian kita print, bisa kita serahkan ke siswanya gitu. Kemudian yang kelima, harus ada umpan balik dan tindak lanjut ya. Ibaratnya memancing ya. Objek kalian kan siswa ya. Siswa itu kita ibaratkan ikan ya. Kalau kita mau mancing biar dapat ikan yang banyak, itu butuh yang namanya umpan. Umpannya apa sih kalau mancing? Tentu saja cacing, ya kan? Nggak mungkin kalian mau mancing ikan kok umpannya pakainya buah apel misalnya. Ya, kecuali kalau mau mancing cewek ya, dibawain buah apel, dibawain apa itu kan beda ya. Jadi kita mau mancing ya, kita sediakan umpannya dulu. Harapannya apa? Umpan itu dimakan, kemudian kita mendapatkan ikannya. Sama juga ketika pembelajaran. Kita berikan umpan-umpan kepada siswa agar mereka itu mau berpikir kreatif, mau mau menjawab, mau mencoba. Caranya bagaimana? Ya itu tadi kita berikan pancingan-pancingan berupa pertanyaan. Nah, setelah siswa tersebut berhasil menjawab, jangan hanya langsung ya jawabannya benar, jangan landek di situ. Tapi apa? Berikan penghargaannya, berikan rewardnya, misalnya dengan tepuk tangan. Oke, ya jawaban dari Mbak Yeni bagus, sudah tepat ya. Jadi tepuk tangan untuk Mbak Yeni dulu. Nah, semuanya kan tepuk tangan. Nah, anak ketika dipuji semacam itu, diberikan reward walaupun itu hanya berupa tepuk tangan dari seluruh anggota kelas, mereka akan merasa, ih seneng aku ya kan. Aku jadi pusat perhatian, jawabanku bener, seneng aku diperhatike bu guru, diperhatike konco-konco. Nah, semacam itu. Jadi tidak langsung mandek, oke jawabannya betul. Nah, tidak, tapi langsung kasih umpan balik lagi. Nah, kemudian ada tindak lanjutnya. Tindak lanjutnya bagaimana? Misalnya siswa itu berhasil menjawab atau misalnya tidak berhasil menjawab, kita review pembelajaran kita. Tadi ketika saya kasih pertanyaan ini, hampir sebagian kelas tidak bisa menjawab. Oh, berarti pertanyaan saya mungkin terlalu sulit. Sehingga minggu depan atau besok saya akan memberikan pertanyaan yang mudah. Nah, itu yang namanya tindak lanjut ya. Jadi evaluasi. Evaluasi pembelajaran kita hari ini. Bagaimana sih? Apakah sudah berhasil ataukah belum? Keberhasilannya itu kan bisa kita ketahui melalui tes ya. Tesnya tuh tes apa sih? Bisa melalui tes secara tertulis, bisa juga tesnya lisan ya. Tidak melulu ketika kalian mau mengetahui pemahaman siswa harus menyiapkan soal banyak sekali di malam hari, paginya terus diwenehke soal semacam itu kan tidak. Bisa melalui tanya jawab. Cara pemilihannya pun juga tidak harus satu persatu ditanyain urut tidak. Kita ambil sampel ya, sampelnya. Nah, kita ngeceknya gampang. Kita ambil siswa yang benar-benar memperhatikan, yang pertama. Yang kedua itu siswa yang kayak badannya di kelas, tapi jiwanya entah kemana. Itu bisa diberikan pertanyaan. Biasanya yang seperti itu. Ayo Mbak Lena, narsis ya. Mbak Lana deh kok Mbak Lena. Mbak Lana lagi narsis itu ya. Kamu di mana Lan? Kampus Lan? Iya, speaker. Ini buat Oke. MPSK. Oke, ada acara ya berarti ya? Oke ya. Oke. Ini anak saya ikut nongol ya. Oke. Oke ya. Jadi ini saya juga di rumah ini. Nih, mohon maaf ya, nih bocilnya ikut nampang juga ya. Oke. Oke ya, jadi semacam itu ya. Kita ketika ngajar tidak hanya sekadar nyampe ke materi, tapi juga harus kita review kembali. Kira-kira sudah dipahami ataukah belum? Oke ya. Kemudian ini mengakomodasi pembelajaran tematik terpadu. Kemudian yang ke-8, ini yang tidak kalah penting adalah penerapan teknologi informasi ya, disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Ya. Sekarang kan guru-guru yang baru fresh graduate ya, baru lulus, itu biasanya ketika mengajar mereka tidak menggunakan cara-cara konvensional. Cara-cara konvensional itu bagaimana? Hanya mengandalkan papan tulis, mengandalkan spidol atau kapur, tapi sekarang kan mereka memanfaatkan teknologi yang mereka kuasai.
Ya, misalnya dengan mengoptimalkan ini laptop yang kalian miliki. Atau mungkin kalau tidak laptop, ya pakai HP bisa. Tapi kita sesuaikan lagi di situasi dan kondisinya. Kalau siswanya notabene berada di kota dan memiliki gadget semua rata-rata, atau di SD itu mereka sudah bisa mengoperasikan laptop, kita bisa menggunakan teknologi itu. Misalnya kalian mau membuat tes misalnya, tesnya bisa pakai aplikasi. Aplikasinya apa? Misalnya pakai aplikasi Kahoot, misalnya pakai aplikasi Quizizz. Jadi langsung terpampang jawabannya, langsung terpampang nanti yang dapat peringkat 1 siapa, nilainya langsung keluar. Nah, itu bisa mengoptimalkan laptop yang kalian miliki atau cukup pakai pakai gadget itu juga bisa. Tapi kalau di pelosok misalnya, mereka aja belum pernah melihat yang namanya laptop, mereka aja belum pernah melihat yang namanya HP, ya jangan dipergunakan. Kalaupun menggunakan, itu penggunaan laptop misalnya, itu kita memperkenalkan saja, kita membuat sebuah perubahan. Yang mengoperasikannya itu bukan siswanya, tetapi adalah kita. Nah, itu yang harus kalian perhatikan ketika akan menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Oke, saya langsung saja ya. Nah, ini komponen-komponennya dalam K13 ini bisa kalian perhatikan. Ada 10 komponen. Ada beberapa versi ya yang menyebutkan ada 10, ada yang menyebutkan 9, tapi pada dasarnya sih hampir sama. Nah, yang pertama, ketika teman-teman menyusun RPP itu ada identitasnya dulu. Ya, ada nama mata pelajaran, kemudian ada kelas, semester, alokasi waktu, ya kan, kemudian pertemuan misalnya. Itu pada identitasnya. Selain mata pelajaran, bisa kalian tambahi yang paling atas itu adalah satuan pendidikan. Satuan pendidikan itu ya, misalnya SD atau MI, baru nanti ke mata pelajaran. Ini komponen RPP K13 sebelum tematik integratif. Jadi menggunakan istilah mata pelajaran. Kalau yang tematik integratif di sini menggunakannya istilahnya ada tema nanti dan subtema. Itu saja nanti perbedaannya. Kemudian yang kedua ada KI, kompetensi inti. Kalau kompetensi inti sih saklek ya, ada 4 itu. Kalian tuliskan semua, itu bisa. Tuliskan semua, ada pengetahuan, ada sikap, ada keterampilan, itu kalian tulis. Nah, berikutnya ada KD-nya. Kompetensi dasar, kemudian ada indikator, ada tujuan, ada materi pembelajaran, kemudian pendekatan, model, metode, ada media, bahan, sumber belajar, kegiatan pembelajaran, dan penilaian. Intinya ini saja. Ya, saya tidak akan menjelaskan terlalu panjang. Nanti saya perlihatkan contohnya aja dulu. Selanjutnya, kalau yang KTSP ini hanya sekadar informasi saja ya. Di sini perbedaannya adalah ini yang KTSP. Kalau tadi KI, kalau di KTSP itu ada SK dulu. Ya. Oke. Nah, untuk RP-nya sebentar. Tadi saya menyimpannya di mana? Oke. Bentar. Oh, bukan ini ya, sebentar. RP. Ini terlihat enggak? Terlihat tuh. Judulnya Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Revisi 2020, betul? Betul, Bu. Oke ya. Nah, oke. Ini saya langsung ke yang edisi tematik terintegratif ya. Kalau yang kurikulum 2013 sifatnya umum, pembedanya di sini. Ini loh pembedanya. Dia tidak menggunakan tema, subtema, dan muatan terpadu, tetapi langsung ke mata pelajaran. Ya, mata pelajaran. Bedanya di situ. Nah, sekarang kita pelajari yang ini aja. Oke ya. Ini sistematika yang saya ambil ya. Meskipun ada perbedaan dengan sekolah lain ya, tetapi pada dasarnya hampir sama.
Nanti jangan kaget ya, misalnya contohnya dari Bu Susi kok seperti ini, tapi ketika di lapangan kok beda. Nah, itu kan masing-masing sekolah memiliki kebijakan tersendiri dalam penyusunan RPP-nya. Tapi gambaran umumnya saya berikan contohnya yang semacam ini. Oke ya. Jadi atas itu adalah judulnya RPP itu sendiri. Kemudian yang bagian di atas huruf A ini adalah identitasnya ya. Ada satuan pendidikan, misalnya nama SD-nya apa, kemudian ada kelas semester, ada tema, subtema, muatan terpadunya itu berarti yang terintegrasi itu mapel apa saja. Di sini ternyata ada 3 mapel, ada Bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Ini pembelajaran yang pertama. Nah, di sini alokasi waktunya adalah 1 hari. Ya, 1 hari karena di sini kan ada Bahasa Indonesia, ada IPA dengan IPS. Nah, untuk tujuan pembelajarannya kalian bisa mengamati di sini. Di sini kan yang pertama itu adalah mengamati dan membaca teks proklamasi kemerdekaan. Ya kan? Di sini siswa mampu menyebutkan ciri kata baku dengan benar. Berarti ini berkaitan dengan mata pelajaran apa? Mata pelajaran apa? PKN. PKN. Apa? Yo, Bu Guru sampai keliru. Apa ini? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Indonesia. Iya, di sini kan ada meskipun teks yang digunakannya adalah teks proklamasi tentang tokoh proklamasi kemerdekaan, mesti nek kalian baca judulnya kan pasti sejarah Bu ya. Itu teksnya sejarah, tetapi di sini mata pelajaran yang dikaitkan itu adalah ke bahasa Indonesianya mengenai ciri kata baku. Nah, selain ciri kata baku, di sini juga ada penggunaannya menggunakan kata baku. Berarti ini masih bahasa Indonesia lagi. Nah, jadi tujuan 1-2 itu berkaitan dengan bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita cek lagi yang ketiga. Yang ketiga, setelah mengamati gambar dan membaca teks, siswa mampu menyebutkan manfaat tumbuhan dan hewan terkait habitatnya melalui tabel. Kalau ini apa ini? IPA. Ya, ini IPA ya. Ini juga menulis laporan tentang hasil pengamatan. Ini apa? IPA, Mas. Bahasa Indonesia. Ini bisa ke bahasa Indonesia karena apa? Membuat laporan, oke ya. Kemudian yang kelima di sini menyebutkan makna kemerdekaan dan upaya mengembangkannya dalam kehidupan melalui tulisan yang tepat. Apa ini? PS. IPS, oke ya. Kemudian menuliskan makna kemerdekaan dan upaya mengembangkannya. Ini juga termasuk IPS, ya. Jadi ini keterkaitan antara mata pelajaran bahasa Indonesia, IPA dan IPS. Nah, adapun tujuan kegiatan pembelajarannya di sini ada 3 ya, ada kegiatan pendahuluan, ada inti, dan yang terakhir itu adalah penutup. Mana penutupnya? Ini dia penutupnya. Ya. Nah, kalau kita amati ternyata untuk kegiatan pembuka dan penutup itu gurunya mengalokasikannya adalah 15-15 berarti 30 menit ya. Jadi maksimal itu 15 menit ya, maksimal untuk pembuka dan juga penutup itu maksimal masing-masing ada 15 menit ya. Kalau kurang dari itu enggak masalah sebenarnya ya. Nah, di sini untuk alokasi waktu pendahuluan teman-teman nanti bisa istilahnya apa ya? Mencontoh ya nanti ketika ngajar apa sih pada bagian pembukanya kalian ini. Ya kan? Mengucapkan salam dan berdoa ya karena di sini berkaitan dengan karakter ya, nilai karakternya apa? Religius. Ini memulai pembelajaran dengan berdoa dulu. Nah, ini yang kedua mengkaitkannya materi yang akan dipelajari ya kan. Kemudian memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari materi tersebut. Nah, ini yang harus kalian tidak harus ya. Contoh yang bisa kalian utarakan ketika kegiatan persepsinya, kegiatan pembukanya. Baru kalau kegiatan inti, kalau ini biasanya sih kalau kegiatan inti ini nggak usah dimasukkan ya, yang bagian ayo membaca sebenarnya tidak dimasukkan tidak apa-apa. Biasanya menjelaskan tentang langkah-langkahnya.
ya langkah-langkahnya. Mau apa sih setelah kalian apersepsi, setelah kalian menjelaskan materinya, memotivasi, kira-kira langkah selanjutnya itu bagaimana? Apakah kalian langsung ke membaca teks ataukah kalian misalnya menganalisis teks? Nah, itu dijabarkan pada langkah-langkah pembelajarannya. Nah, di sini contohnya. Ya. Nanti bisa kalian pelajari. Ini sih tinggal melihat yang ada di buku teksnya ya, tinggal kita menyesuaikan. Nah, di sini ya. Kalau untuk EYD nanti bagaimana, apakah secara berkelompok ataukah secara individu, itu juga harus kalian pertimbangkan. Kalau di K13 di sini kan ada kegiatannya, ada membaca dulu kan tadi. Ya kan, ada membaca, kemudian ada mengamati, ya. Ini contohnya, ada diskusi, ya kan. Kemudian penutupnya semacam ini. Ya, ini hanya sekadar contohnya. Adapun untuk penilaiannya, ini di sini ada 3 ya, ada 3 penilaian melalui pengamatan sikap, tes pengetahuan dan presentasi melalui unjuk kerja dan hasil proyek. Nah, oke ya, ini contohnya. Kadang ada versi yang lain menambahkan contoh ini apa soalnya. Di sini kan ada tes ya, ada tes pengetahuan. Berarti bisa dicantumkan contoh soalnya apa saja, kemudian kriteria penilaiannya apa. Nah, itu lebih memudahkan teman-teman ketika memberikan penilaian. Kita kalau menilai kan tidak bisa menggunakan sistem dipukul artian kiro-kiro, kan tidak bisa. Ya, pasti ada rinciannya. Ketika membuat laporan misalnya, laporan pengamatan, itu kan harus ada kriteria penilaiannya. Yang dinilai itu apa saja, kemudian rentang nilainya itu juga harus jelas. Misalnya laporan penelitian, berarti di situ kan paling tidak ada sistematikanya, kemudian ada isinya, kemudian ada apalagi misalnya keruntutannya misalnya. Nah, masing-masing kan memiliki bobot nilai yang berbeda. Nah, dari situ nanti kita bisa memberikan penilaian yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi tidak terus dibuat akumulasi, misalnya Mbak Lena kok bacaannya laporannya udah bener, ini udah sesuai, langsung dikasih nilai 80. Yang satu misalnya, oh kayaknya kok kurang yo, wes tak kayak 70. Nah, tidak bisa seperti itu. Suatu ketika ada siswa yang komplain, itu kalian punya catatannya. Bu, kayaknya aku nggarapnya kok bener semua, tapi kenapa ini nilainya hanya 70 atau hanya 80. Nah, kalian bisa memperlihatkan ini loh penilaiannya, batas-batas nilainya itu semacam ini. Nah, jadi lebih hasil penilaian kalian, sehingga suatu ketika jika ditanya rincian penilaiannya, kalian itu memiliki bukti yang kuat. Meskipun di SD kadang ya belum tentu anak-anak protes kan, tidak ya. Tapi kita dari awal sudah memulai untuk urut, untuk sistematis dalam penilaian, diharapkan suatu ketika ada pelaksanaan akreditasi itu kalian tidak sistemnya SKS. Ya, saya soal akreditasi bengi iki seminggu iki nglembur gawe biji, nglembur gawe rubrik penilaian, kan tidak semacam itu. Tapi kalau kalian sudah terprogram, terencana dari awal, ketika butuh yang namanya akreditasi, butuh bukti dari penilaian kalian udah punya. Jadi nggak usah mikir mumet ya, sesuk AP iki lagi membuat nilainya, tidak semacam itu. Jadi ada kelebihannya kalian tertib membuat administrasinya. Ya, itu tadi salah satunya adalah ketika diminta untuk akreditasi, semua bukti dari teman-teman itu sudah dimiliki. Ya. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan berkaitan dengan RPP, baik itu yang sebelum tematik integratif ataukah yang tematik silakan yang mau bertanya. Teman-teman nanti bisa mencari ini ya, contoh-contoh yang lain ya. Contoh-contoh lain mengenai RPP tematik integratif. Jadi sumbernya tidak hanya berasal dari saya, kalian bisa mencari sumber yang lain. Saya juga ini kalau yang lama modelnya ya semacam ini.
RPP yang belum tematik integratif seperti ini. Ya. Oke, ada yang mau bertanya? Silakan. Halo. Ada orang? Ada, Bu. Oh ada ya wes, tak kirain saya ditinggal kemana ini kok diajak ngomong hilang semua ya. Oke, ada yang mau ditanyakan silakan. Ayo. Ada yang mau bertanya? Monggo. Malu bertanya sesat di jalan lo ya. Atau jangan-jangan kalian bingung, saya mau tanya apa ini ya Bu? Mau tanya tapi enggak tahu pertanyaannya apa. Biasanya gitu. Soalnya Bu bingung mau tanya apa, Bu. Bingung mau tanya apa. Ada. Yang lain yang enggak bingung silakan bertanya. Aku mau tanya. Siapa ini? Ini siapa yang tanya? Bentar, suaranya rame. Oke, yang bertanya siapa? Desya, Bu. Oh, Desya. Silakan Mbak Desya. Itu kalau buat RPP itu guru harus membuat RPP setiap hari pas pelajaran atau gimana, Bu? Oke, ya. Untuk membuat RPP itu apakah setiap hari atau pas-pas mau ngajar ya, Bu? Yang namanya RPP itu kan rencana pelaksanaan pembelajaran ya. Jadi setiap kita mau mengajar, berarti kita harus mempersiapkannya. Satu RPP itu kan tidak harus 1 kali pertemuan, bisa 2 atau 3 kali. Berarti satu RPP itu bisa kita gunakan 3 kali pertemuan. Jadi misalnya kayak gini. Contoh Ndimo ya. Ini ya misalnya ya, ini kalau di sini kan keterangannya 1 hari ya, berarti itu selama 1 hari full menjelaskan materi tentang ini. Kalian ketika mau mengajar, berarti sehari sebelumnya, minimal loh ya, minimal sehari sebelumnya itu sudah menyiapkan RPP-nya. Kalian harus membaca RPP-nya, ya kan? Tujuannya apa? Tujuannya ketika nanti ngajar, itu tidak ada materi yang terlewatkan. Karena apa? Kita mengacu kepada RPP yang telah kita buat. Kalau di sini keterangannya adalah 1 hari, berarti ini digunakan paling tidak ya, itu adalah 1 hari. Tapi kembali lagi, di sini kan judulnya rencana. Rencana itu kan bisa berubah, bisa juga sesuai, ya kan? Kita sesuaikan dengan kondisi siswa kita. Jika dalam 1 hari ini mereka belum bisa menguasai secara keseluruhan, berarti kita ajarkan kembali di pertemuan selanjutnya, semacam itu. Oke ya. Jadi menyesuaikan saja Mbak. Ya, kalau ditanya, apakah setiap hari membuat Bu? Iya, setiap hari membuat. Tapi bergantung di RPP kamu itu. Alokasinya waktu ini berapa kali pertemuan misalnya. Kalau di sini adalah 2 kali pertemuan misal ya, berarti kan pertemuan hari ini dan pertemuan yang berikutnya, yang ada mata pelajaran yang sama itu. Ya kan? Jadi bisa digunakan lebih dari 1 hari. Begitu Mbak Desya. Bisa dipahami Mbak Desya? Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Kadang kalian pasti gini ya, kadang apa yang ngajar, waduh, masuk apa yang ngajar kalian gawe RPP segala macam ya. Tenang saja. Kadang ada tipe sekolah itu yang sudah mempersiapkan perangkat pembelajarannya. Kita tinggal pelajarinya saja, menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Kadang seperti itu. Tapi ada juga kadang yang sekolah itu tidak memiliki, dalam artian tak pasrahno gurune. Nah, berarti sebelum kalian mengajar ya harus mempersiapkan RPP-nya. Gambaran umumnya sajalah ya, gambaran umumnya. Nanti langkah-langkahnya saya apa sih untuk materi ini misalnya ya, menyebutkan ciri kata baku, berarti materinya itu berkaitan dengan apa ya? Berarti saya nanti menyiapkan teks, ada teks yang dibaca, berarti ya, saya siapkan teks, dibaca secara berkelompok, nanti mereka menganalisis, mencari mana yang baku dan mana yang tidak. Habis itu selanjutnya apa ya kira-kira? Oh, selanjutnya saya minta mereka membuat kalimat dengan menggunakan kata yang baku dan contoh kata yang tidak baku. Nah, itu juga bisa kalian siasatinya seperti itu. Ya. Adapun nanti urut-urutannya ada perbedaan nggak masalah, nggak usah harus jiplek ya. Jadi fleksibel sajalah untuk
pelaksanaan dari RPP-nya. Oke, pertanyaan yang bagus dari Mbak Desya ya. Dan ini untuk RPP-nya apakah setiap hari? Ya bergantung kebutuhan, intinya seperti itu. Ya, ada lagi pertanyaan selain Mbak Desya? Bu, saya mau tanya. Ya, dengan Mbak siapa ini? Hai. Mbak siapa ini? Halo? Saya mau tanya, Bu. Namanya Mbak? Hilang lagi suaranya. Mbak siapa ini yang mau tanya? Mbak Wardah atau Mbak siapa? Bu, saya mau tanya. Oh, Mbak Wardah ya? Oh ya, silakan. Biasanya kan ada RPP yang dibuat 1 halaman itu ya, Bu, untuk pembelajaran. Nah, itu apakah boleh RPP dibuat secara singkat begitu? Biasanya kan ada RPP yang berlembar-lembar. Oke. Ya, pertanyaan yang bagus juga ini ya. Saya memang di awal belum menjelaskan mengenai RPP 1 lembar dan yang berlembar-lembar itu ya. Nah, untuk RPP yang 1 lembar, kalau yang kurikulum sekarang memang menghendakinya adalah RPP yang 1 lembar. 1 lembar itu isinya apa sih? Sebenarnya untuk segi isi itu sama, ya sama. Yang membedakan hanya satu. Untuk materi tidak dijabarkan. Ya, tidak dijabarkan satu persatu. Jadi hanya ke misalnya kata baku. Jadi hanya ambil poin saja, pengertian, ciri, jenis, contoh misalnya. Hanya seperti itu. Tapi kalau untuk yang RPP sebelum yang 1 lembar itu, yang sebelum 2013 revisi, itu memang berlembar-lembar. Kenapa bisa berlembar-lembar? Karena semua itemnya itu dijabarkan. Misalnya, kalian menggunakan materinya ya, tadi adalah pertama pengertian, kedua ciri, yang ketiga jenis. Nah, itu dijabarkan pengertiannya. Jadi kata baku adalah, jadi ada uraiannya di situ. Jenis-jenisnya juga diuraikan. Selanjutnya untuk penilaiannya itu juga dijabarkan secara terperinci. Misalnya penilaian melalui tes. Tesnya apa? Tes tertulis, bentuk soal apa? Misalnya bentuk soalnya adalah uraian. Ada berapa? Misalnya ada 5. Nanti di bawah diberikan bobotnya. 5 soal itu bobotnya berapa nilainya. Ada bawahnya lagi rubrik penilaian. Bawahnya lagi ada kunci jawaban. Nah, itu mengakibatkan RPP-nya menjadi berlembar-lembar. Nah, kalau untuk yang kurikulum 2013 ini, itu dipadatkan. Ya. Meskipun yang saya sebutkan tadi itu tidak dijabarkan secara rinci dalam RPP, tapi kita punya catatan sendiri dalam artian nanti kalau mau ulangan bentuknya kan kalau di situ hanya tulisannya tes secara tertulis hanya gitu tok kan. Nah, tertulisnya itu kita punya catatan sendiri. Oh, ini loh ada soalnya ini, ada kuncinya, ada kisi-kisinya juga, kemudian ada rubrik penilaiannya. Nah, sekarang pertanyaan yang muncul, Bu, saya ini nanti ketika ngajar pakai RPP yang mana? Apakah yang versi berlembar-lembar ataukah yang 1 lembar? Nah, jawabannya tergantung pihak sekolah. Ada pihak sekolah yang menghendaki 1 lembar, ya kita buat 1 lembar. Ada sekolah yang menghendaki masih berlembar-lembar, ya kita menyesuaikan. Oke ya, jadi itu jawaban saya Mbak. Perbedaan kenapa bisa selembar, kenapa bisa berlembar-lembar, dan digunakannya itu yang mana, itu tergantung dari pihak sekolah ya, mau menghendaki apa. Ini saya ada contohnya, tak kasih yang contoh 1 lembar ya, sebentar. Saya buka. Sebentar. Tak stop share screen dulu. Mana. Sebentar. Masih opening. Oh, ini ya, sebentar. Oke. Oh, nggak bisa ya? Gagal dibuka. Sebentar. Oke. Yang ini bisa terlihat? Oh, ini masih sama ya. Ini masih sama ini, lebih dari selembar kalau ini. Tidak
Tidak bisa ya? Oke. Oke, tidak bisa ternyata. Bentar. Saya bukanya. Kalau ini bisa enggak? Bisa? Bisa terlihat? Bisa, Bu. Bisa ya. Nah, ini yang satu lembar tuh gambarnya semacam ini. Hampir sama. Ada satuan, ada kelas, tema, subtema, pembelajaran, alokasi waktu. Ini hampir sama. Cuma bedanya ini di lampirannya ini. Ya, ini kalau lampiran ini berarti ibaratnya ya dicantumkan juga, tapi untuk pembuatannya kan dia sampai ke sini saja ini. Pada bagian ini, satuan identitas sampai ke penilaian. Penilaiannya apa? Penilaiannya semacam ini. Adapun untuk penjabarannya diberikan ke lampirannya. Nah, ini lampirannya. Jadi ini yang menyebabkan kenapa RPP itu menjadi panjang sekali karena ini ada format penilaian juga, ada bentuk instrumen penilaiannya. Ini kan ada sih keterangannya. Misalnya menuliskan ide pokok dari bacaan. Ide pokok ditulis dalam bentuk kalimat, ada subjek dan predikat. Kalau sesuai, ya ada nilainya 4. Kalau hampir 3. Kalau hanya sebagian 2. Kalau hanya sedikit berarti 1. Nah, ini yang menyebabkan RPP itu menjadi panjang, ya kan? Nah, kalau yang satu lembar, bagian lampiran ini tidak usah dicantumkan. Meskipun tidak dicantumkan secara realnya, tetapi ada lampiran tersendiri di belakangnya. Ya, ada lampiran DW. Kalau yang di awal kan tidak dilampirkan, tapi di akhir baru nanti ada lampirannya. Intinya hanya semacam ini. Ini biar ada satu lembar kan biasanya pakai ukuran kertasnya kan F4, kemudian pakai hurufnya Arial dan diperkecil lagi spasinya 1. Itu biasanya nanti bisa muat ke 1 lembar. Nah, jadi untuk lampirannya ini itu dihilangkan. Ya, taruh di bagian belakang setelah pengesahan ini dari pihak kepala sekolah dan lain-lain. Oke ya. Itu ya Mbak Wardah dan kawan-kawan untuk perbedaan RPP selembar dan yang berlembar-lembar digunakannya kapan? Digunakannya itu sesuai dengan kebutuhan dari sekolah masing-masing. Itu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Untuk apa namanya? Kalian nanti bisa browsing ya di internet. Saya ini juga dapat dari internet itu banyak ya. Kliknya ya cukup RPP Kurikulum 2013 edisi revisi. Nanti itu muncul banyak. Nanti kalian coba ambil salah satunya sebagai persiapan kalian lah ya, persiapan teman-teman nanti ketika mau mengajar. Jadi sebelum mengajar, sebelum kalian praktik ya, itu sudah ada contohnya sehingga ketika nanti mau mengajar paling tidak ya gambarannya hampir sama dengan RPP yang kalian ambil di internet. Ya, satu lagi pertanyaan, jika ada silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Cukup? Malah diam semua. Ayo, jadi menengah. Cukup, Bu. Wah, Eka Cukup, Bu. langsung. Eka dengan lantangnya ditantang Bu. Dosennya langsung cukup Bu. Waduh ya. Semoga tidak hanya cukup saja ya Kak ya, tapi juga paham ya. Oke, ya bentar ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, berarti bisa kita akhiri ya untuk hari ini ya. Bisa? Nggih, Bu. Oke, kalau sebentar ini mikrofon saya. Nggih, Bu. Oke, kalau gitu sebelum kita akhiri saya mau ambil gambar teman-teman dulu. Oke ya. Saya hitung mundur. Siap ya? Tak kenane loh ya iki ya. Ada 2 sesi ya. 3, 2, 1. Oke, saya kirim ke kelas kalian dulu. Lanjut
sesi kedua. Oke, sesi 2. 3, 2, 1. Oke. Ya. Sebentar. Sudah saya kirim ke grup teman-teman ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, berarti bisa kita akhiri perkuliahan kita pada hari ini, hari Senin. Kita ketemu lagi minggu depan. Semoga semuanya lebih aktif lagi ya, lebih semangat lagi. Ini kayaknya harus urung join ya. Ini baru 30. Total kan berapa toh? Saya kok lupa lagi. Kayak lebih dari 30 ya? Berapa, Kak? 36, Bu. 36 ya. Berarti ada yang belum hadir, ya udah enggak apa-apa. Saya percaya kepada teman-teman ya. Jadi saya tidak seperti, maksudnya saya pembelajarannya tidak seperti anak-anak SMA, SMP ya, harus saya cek ini enggak. Saya mempercayakannya kepada kalian. Kalaupun kalian ada yang curang, ada absennya, yaitu saya kembali lagi ke kalian. Jika ingin mendapatkan berkah dari Bapak Ibu, ya usahakan harus jujur ya, bisa dipercaya. Oke ya. Terima kasih, ketemu lagi di lain waktu. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil Alamin. Walah, seneng banget ya, banter banget ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih, Bu. Oh iya, aduh. Baru itu kok Bu, baru ini Baru mau futsal, Bu. Aduh. Ini suaranya rebutan ya, kelompoknya Adiba ini ya, keroyokan tadi ya. Sama Mbak Fasa ini juga berdua ya. Oke, terima kasih ya. Sampai ketemu di lain waktu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saya ini ya. Aduh, ramene Mbak Faza ya. Langsung saya akhiri ya. Iya, sama-sama. Terima kasih Bu. Sama-sama. Oke ya.